Pertama, terlihat AHY mulai penetrasi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu penting bagi Anies ya. Karena kalau misalnya Jawa Tengah dan Jawa Timur banyak bolongnya, maka di situ agak berbahaya posisi Anies Baswedan. Sehingga AHY misalnya satu-satunya NU yang non struktural, ya dia pemegang kartu NU juga non struktural yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Yang lainnya Kiai Haji Akil Siraj, kemudian PKB Mohaimin Iskandar, Hovifah, kemudian siapa lagi? Lalu juga Anies sendiri juga berhasil membuat kepincut beberapa kiai NU ya. Jadi sebenarnya penetrasi ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sudah dilakukan mereka berdua, dan sepertinya karena berkali-kali mereka jalan ya, apakah kemudian chemistry-nya itu sudah jalan atau tidak ya, kita lihat. Mudah-mudahan hal yang baik lah ya bagi kita ke depan, bagi Indonesia ke depan. Dengan beberapa persyaratan yang disampaikan, punya pengalaman, bisa mendongkrak suara, cocok dengan calon presiden atau ada chemistry. Nah, mereka belum menyebut nama siapa yang cocok, tapi saya secara pribadi, atas dasar masukan-masukan dan pengalaman-pengalaman yang lalu. Masukan dari mana? Masukan atau pendapat-pendapat dari para periset, lembaga-lembaga survei, termasuk Mas Burhan ini dan lembaga-lembaga survei yang lain, bahwa calon dari NU lah yang sebuah ikhtiar untuk menuju kemenangan. Nah, siapa figur-figur? Karena Mas Anies itu setelah kami punya data analisa, kekurangannya kan ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan itu dua provinsi itu adalah termasuk kekuatan NU yang paling inti. Nah, oleh karena itu maka kesimpulan sementara berarti untuk mendongkrak itu, untuk mengisi kekosongan itu, untuk menambah suara Mas Anies adalah figur yang memiliki basis dari dua tempat itu. Siapa? NU. Lalu siapa figurnya? Saya tidak hanya menyebut satu sebetulnya, tidak hanya menyebut Hovifah, tapi juga Sekjen PBNU yang sekarang, Gus Ipul Saifullah Yusuf, yang juga punya pengalaman, dan Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni Wahid meskipun belum punya pengalaman di pemerintahan, tetapi dia cukup punya pengalaman belajar langsung dengan Gus Dur. Voting FIFA, Anies AHY masih posisi teratas, mulai jauh tinggalkan Ganjar Ahok. Dikutip dari FIFA Politik, duet ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masih kokoh di posisi teratas voting sementara pembaca FIFA. Data hasil voting ini masih dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu. Anies AHY saat sebulan lalu atau pertengahan Februari 2023 sempat disalib oleh pasangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan ex-Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Duet Ganjar Ahok melejit ke posisi pertama. Saat itu data pada Senin 13 Februari 2023 menunjukkan per pukul 12.38 waktu Indonesia Barat, Ganjar Ahok dapat 6.010 suara. Lalu Anies AHY meraih 5.386 suara. Kini dari data sementara per Senin 13 Maret 2023 pukul 13.28 waktu Indonesia Barat, Anies AHY dapat 13.556 suara. Pun Ganjar Ahok punya 11.615 suara. Di posisi tiga besar ada Anies yang diduetkan dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dengan 2.531 suara,
Urutan 4 ada pasangan Anies dengan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang dapat 1.346 suara. Lalu posisi kelima besar ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin yang berduet dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dapat 1.343 suara. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di posisi teratas, baik dengan skema pilihan 10 nama, 5 nama maupun saat dikerucutkan jadi 3 nama. Terkait hal itu, Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurnia menegaskan bahwa yang jadi pemicu elektabilitas Anies meroket lantaran 41% tidak puas atas kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo. Hal tersebut ditanggapi Eko Widodo melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Eko Widodo menyebut bahwa hasil survei itu justru semakin kuatkan rakyat yang ingin perubahan. Eko Widodo juga menyebutkan Anies Baswedan dianggap sosok paling tepat bawa perubahan. Survei IPO makin menguatkan bahwa rakyat inginkan perubahan. Anies dinilai sosok tepat membawa perbaikan bangsa, ungkap Eko Widodo dikutip dari akun Twitter pribadi miliknya Minggu 12 Maret. Sementara itu, Anies mampu mengungguli Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sering mendominasi survei. Hasil survei IPO menunjukkan Anies mendulang suara sebesar 34,7%. Posisi kedua diisi oleh Ganjar dengan perolehan suara sebesar 29,6% dan Prabowo sebesar 27,5%. Di samping itu, dalam diskusi bertajuk Dinamika Politik Jelang 2024, Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurnia menegaskan bahwa pemicu elektabilitas Anies yang tinggi yakni tingkat kepuasan pemerintah Jokowi yang menurun. Menurunnya tingkat kepuasan pada pemerintah bisa memicu tingginya elektabilitas Anies, tegas Deddy Kurnia. Selain itu, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan elektabilitas Anies berpotensi terdongkrak lantaran ia mulai gencar melakukan safari politik ke sejumlah daerah setelah tidak lagi menjabat Gubernur DKI Jakarta. Itu bisa saja hasil dari safari politik Anies yang kian gencar dilakukan. Saat itu, data pada Senin 13 Februari 2023 menunjukkan per pukul 12.38 waktu Indonesia Barat, Ganjar Ahok dapat 6.010 suara, lalu Anies AHY meraih 5.386 suara. Kini, dari data sementara per Senin 13 Maret 2023 pukul 13.28 waktu Indonesia Barat, Anies AHY dapat 13.556 suara.